Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, kita masih tetap semangat ya. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 mengenai mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bab 4 tentang teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel, ilmiah, populer, dan koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran tentang teks eksposisi, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks eksposisi, 2. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah, populer, dari koran atau majalah yang dibaca dan didengar. Tujuan yang ketiga, mendata unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan, fakta, dan pola. Di dalam teks eksposisi yang kita bahas pada pagi hari ini meliputi 1. Mengenali dan memahami informasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat, menyajikan teks eksposisi. Itulah anak-anak yang dibahas dalam bab 4 tentang teks eksposisi. Sekarang, mengenali dan memahami dalam teks eksposisi yang dibahas adalah pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis paragraf eksposisi, fakta dan opini dalam teks eksposisi, pola-pola pengembangan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah unsur-unsur teks eksposisi. Yang kita bahas pertama mengenai pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu teks yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, atau menjabarkan suatu hal atau objek dengan gaya yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi terutama di dalam media massa dapat berupa esai, tajuk rencana, atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Itulah mengenai pengertian teks eksposisi. Sekarang ciri-ciri teks eksposisi. Ada 4 ciri. 1. Berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, teks eksposisi itu menjawab pertanyaan tentang unsur apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan lugas dengan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, bersifat netral dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Itu ciri-ciri teks eksposisi. Sekarang jenis-jenis paragraf eksposisi. 1. Eksposisi definisi, yaitu merupakan paragraf yang isinya mengenai batasan pengertian tentang sesuatu dengan memfokuskan pada karakteristik sesuatu itu. Jadi maksudnya eksposisi definisi itu di dalam teks itu biasanya merupakan definisi pengertian suatu hal, itu namanya definisi, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses,
yaitu merupakan karangan yang sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Misalnya, proses pembuatan tempe yaitu 1, 2, dan sebagainya. Dan seterusnya, itu namanya eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi klarifikasi, yaitu merupakan paragraf yang isinya membagi suatu dengan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Itu namanya eksposisi klasifikasi, dikelompok-kelompokkan ya. Pernyataan-pernyataan itu dikelompok-kelompokkan. Itu namanya eksposisi klasifikasi. Yang keempat, eksposisi ilustrasi atau contoh, yaitu merupakan paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Gambaran paragraf yang mengembangkan penggunaan gambaran-gambaran tentang sesuatu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu merupakan paragraf yang mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lain. Jadi pernyataan itu merupakan perbandingan, membandingkan hal-hal yang satu dengan yang lain. Itu namanya eksposisi perbandingan. Yang keenam, eksposisi pertentangan, yaitu merupakan paragraf yang berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Frase penghubung yang biasa digunakan adalah akan tetapi, meskipun, begitu, sebaliknya. Jadi di dalam pernyataan teks itu, paragraf itu isinya membanding. Paragraf itu biasanya ada kata-kata akan tetapi, meskipun. Lah itu namanya menjelaskan tentang pertentangan. Itu namanya eksposisi pertentangan. Yang ketujuh, eksposisi laporan, yaitu merupakan paragraf yang isinya laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tengah terjadi, menjelaskan kejadian. Itu namanya eksposisi laporan. Sekarang yang kita bahas adalah fakta dan opini dalam teks eksposisi. Fakta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi kebenarannya, bersifat objektif. Jadi pernyataan itu benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri fakta benar-benar terjadi dalam memiliki bukti. Merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, atau kapan. Itu fakta. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemarin, tanggal 10 Oktober 2020. Lah itu namanya fakta. Bisa menjawab pertanyaan kapan. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, itu namanya ciri-ciri fakta. Kemudian mengarah pada suatu benda seperti orang, waktu, tempat, atau peristiwa. Contoh, usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju remaja atau awal masa dewasa. Ini menyangkut orang, waktunya yaitu antara usia ya 10 sampai 21 tahun. Ini jelas merupakan ciri dari fakta. Opini. Opini merupakan suatu pendapat, anggapan, pemikiran, atau perkiraan seseorang, baik secara individu maupun kelompok. Jadi opini itu pendapat seseorang. Belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya, beda dengan fakta. Kalau fakta memang benar-benar terjadi. Ciri-ciri opini, belum diketahui kebenarannya, bersifat pengandaian, pernyataan berupa saran, nasihat, atau usul. Objektif dan menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, berdasarkan hal tersebut alangkah baiknya pendidikan karakter diterapkan pada usia remaja karena dapat memberikan banyak manfaat positif. Ini contohnya. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus, bisa juga disebut paragraf deduktif.
yaitu ide pokok ditempatkan di awal paragraf yang kemudian diikuti ide-ide penjelas. Jadi paragraf itu di awal itu merupakan ide pokok. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya merupakan ide penjelas. Itu namanya pola umum khusus atau disebut juga paragraf deduktif. Yang kedua adalah pola khusus umum atau paragraf induktif, yaitu ide pokok berada di akhir. Paragraf berfungsi sebagai simpulan. Jadi kalimat-kalimat yang pertama itu biasanya merupakan penjelasan-penjelasan, yang terakhir merupakan simpulan. Yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret karena ilustrasi berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang efektif, merupakan gambaran-gambaran ya. Jadi itu pola pengembangannya itu menggambarkan sesuatu. Yang keempat, pola perbandingan, yaitu untuk meyakinkan pendapat dapat melakukan perbandingan. Itu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Berikutnya adalah unsur-unsur teks eksposisi. 1. Permasalahan. 2. Argumen. 3. Rekomendasi. Yang disebut permasalahan yaitu masalah yang dibahas dalam teks eksposisi dapat beragam dan umumnya bersifat aktual. Jadi masalah yang dibahas dalam teks eksposisi biasanya aktual, nyata ya. Argumen, nah ini alasan, pendapat yang dikemukakan oleh penulis harus disertai alasan yang logis, ada bukti-bukti, mempunyai alasan, itu namanya argumen. Yang ketiga, rekomendasi, merupakan kritik, saran atau solusi yang diajukan penulis atas permasalahan tersebut. Kritik, saran itu yang diajukan dalam teks tersebut. Pada dasarnya teks eksposisi selalu diakhiri dengan ajakan penulis terhadap pembaca untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dan argumen. Anak-anak, demikian penjelasan tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Tugas seperti biasa melalui kuisis. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.